Bismillah, jumpa lagi di pertemuan tentang farmakokinetika linear dan juga non-linear yang kedua. Kalau sebelumnya sudah ada penjelasan, perbedaan apa itu farmakokinetika linear dan juga non-linear, kali ini kita akan mengenal lebih lanjut farmakokinetika linear dan juga yang non-linear. Nah ini sebelumnya Ibu minta kalian menjawab terlebih dahulu. Jadi kita latihan saja. Ini soal free test tapi lebih ke latihan kalian saja gitu ya. Coba nanti dikerjakan sendiri di rumah itu seperti apa. Kemudian referensi untuk pertemuan pada kali ini itu adalah ada farmakokinetik, kemudian juga ada medical pharmacology at a glance, dan juga ada biofarmaseutika dan farmakokinetika terapan. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai efek lintas pertama atau first pass metabolism. Jadi, first pass metabolism itu artinya adalah contohnya begini, obat yang masuk ke oral itu untuk bisa bereaksi di dalam tubuh untuk bisa menghasilkan efek, itu obat oral itu biasanya dia masuk ke lambung, kemudian sebelum dia berefek ke dalam tubuh itu dia mengalami first pass metabolism dulu. Jadi metabolisme tahap pertama yaitu yang ada di hati, di sistem hati. Kemudian tempat metabolisme itu bisa di usus halus, di paru-paru dan juga darah. Nah, setelah first pass, setelah obat itu mengalami metabolisme, obat oral ya ini ya biasanya, itu kemudian terdistribusi, kemudian ke hati lagi dan juga termetabolisme lagi di hati dan seterusnya sampai obat keluar dari tubuh. Untuk prodrug itu first pass metabolism itu bisa mengubahnya menjadi metabolit yang aktif. Kemudian dalam farmakokinetik ada obat utuh juga yang berkhasiat, yaitu metabolit yang inaktif ya, yaitu first pass effect, yaitu mengurangi jumlah utuh obat utuhnya. Kemudian efek lintas pertama itu terjadi pada farmakokinetika linear dan juga non-linear. Jadi kemarin sudah Ibu jelaskan farmakokinetika linear maupun non-linear itu apa. Jadi efek lintas pertama atau first pass effect atau first pass metabolism itu terjadi pada farmakokinetika linear dan juga non-linear. Kemudian proses metabolisme itu sesuai kinetika orde pertama, yaitu farmakokinetika yang linear. Lalu proses metabolisme yang sesuai kinetika mekanisme itu adalah yang mengikuti farmakokinetika non-linear. Jadi kalau yang linear itu biasanya dia menganut sesuai kinetika orde pertama. Nah, ini adalah farmakokinetika klinis ya. Jadi farmakokinetika linear dan non-linear itu masuk ke farmakokinetika klinis. Kemudian apa farmakokinetika klinis itu? Yaitu adalah studi farmakokinetika yang mencakup baik pendekatan eksperimental dan juga teoritis. Aspek eksperimental farmakokinetika itu meliputi pengembangan teknik sampling biologis, kemudian metode analitik untuk pengukuran obat dan juga metabolit, dan juga prosedur yang memfasilitasi pengumpulan dan juga pengolahan data.
Kemudian untuk aspek teoritis farmakokinetika itu meliputi pengembangan model farmakokinetika yang memprediksi disposisi obat setelah pemakaian obat. Kemudian matematika dan teknik komputer itu membentuk dasar teoritis dari beberapa metode farmakokinetika. Kemudian selama proses pengembangan obat, sejumlah besar pasien itu diuji untuk menentukan aturan dosis optimum. Nah, akan tetapi ada variasi intra dan interindividual yang sering akan mengakibatkan respons subterapeutik, yaitu konsentrasi obatnya bisa di bawah minimum MEC atau toxic atau maximum toxic concentration. Konsentrasi obat di atas konsentrasi MTC atau toxic. Yang selanjutnya memerlukan penyesuaian aturan dosis dan ini disebut sebagai farmakokinetika klinis. Adapun farmakokinetika klinis itu sendiri itu mencakup suatu pendekatan multidisiplin untuk menentukan dosis optimal individual yang didasarkan pada kondisi penyakit pasien dan pertimbangan kondisi khusus pasien. Jadi bisa perbedaan usia, gender, genetik, dan etnik itu juga dapat mengakibatkan perbedaan farmakokinetika yang dapat mempengaruhi terapi obatnya. Dan farmakokinetika itu juga diterapkan di therapeutic drug monitoring atau TDM itu untuk obat-obat yang sangat poten seperti obat-obat dengan rentang yang indeks terapeutiknya sempit. Jadi itu untuk mengoptimasi kemanjuran dan mencegah berbagai toksisitas yang merugikan. Jadi kita perlu memantau pasien baik dengan pemantauan konsentrasi obat dalam plasma, misalnya obat teofilin, atau bisa memantau hasil farmakodinamika itu seperti waktu pembekuan protrombin itu misalnya obat warfarin karena obat-obatan seperti teofilin dan juga warfarin itu mempunyai indeks terapeutik yang sempit. Jadi kalau misalnya meleng sedikit saja dosisnya itu bisa mengakibatkan misalnya kalau warfarin meleng sedikit saja pengawasannya atau misalnya dosisnya agak lebih sedikit, nah itu bisa mengakibatkan perdarahan, itu kalau warfarin. Kemudian pelayanan farmakokinetik dan analisis obat itu perlu pemantauan keamanan obat yang pada umumnya itu juga bisa diberikan melalui pelayanan farmakokinetika klinis. Kemudian ada beberapa obat yang sering dipantau juga itu karena mempunyai indeks terapeutik yang sempit. Contohnya adalah aminoglikosida dan juga antikonvulsan. Lalu ada lagi obat-obat lain yang dipantau secara ketat, yaitu adalah obat-obat yang digunakan pada kemoterapi kanker, yaitu untuk meminimalkan efek samping yang merugikan. Makanya dipantau dengan seksama, harus dipantau dengan seksama. Kemudian untuk konsentrasi obat, jadi konsentrasi obat itu apa? Itu merupakan satu unsur penting dalam penentuan farmakokinetik individual atau populasi. Contohnya adalah sampel biologi air susu ibu, saliva, plasma, dan urin ini yang sering dijadikan sebagai penentuan farmakokinetika individual. Jadi sering dijadikan sebagai sampel untuk menganalisis kadar obatnya atau konsentrasi obat. Kemudian ada pengambilan cuplikan spesimen biologis, yaitu ada metode invasif dan juga metode non-invasif. Untuk metode invasif itu ada darah, kemudian juga ada
cairan-cairan spinal, sinovial dan lainnya. Sedangkan untuk metode yang non-invasif itu tidak perlu pakai jarum suntik lah intinya. Itu misalnya urin, saliva, feses, seperti itu. Nah, kemudian serum atau plasma itu paling sering digunakan untuk pengukuran konsentrasi obat. Jadi kalian kalau ke laboratorium klinik kemudian diambil sampel plasma, serum atau plasma, diambil sampel darahnya terlebih dahulu, kemudian nanti disentrifugasi, kemudian diambil serum atau plasmanya. Nah, itu yang sering dijadikan sebagai pengukuran konsentrasi obat. Nah, untuk mendapatkan serum, darah lengkap itu dibiarkan menggumpal dan serum itu dikumpulkan dari supernatan setelah sentrifugasi. Nah, nantinya plasmanya itu diperoleh dari supernatan sentrifugasi darah lengkap yang ditambahkan suatu antikoagulan itu seperti heparin. Jadi kandungan protein serum dan juga plasma itu tidak sama. Kalau plasma itu memperfusi semua jaringan tubuh, termasuk elemen-elemen seluler dalam darah, dengan menganggap bahwa suatu obat dalam plasma itu dalam kesetimbangan dinamik dengan jaringan. Maka perubahan konsentrasi obat dalam plasma itu akan mencerminkan perubahan konsentrasi obat dalam jaringannya. Nah, ini adalah kurva kadar obat dalam plasma dalam satuan waktu pada pemberian obat per oral atau lewat mulut. Kita mengenal yang namanya MEC. MEC itu apa? Yaitu adalah maximum effective concentration atau konsentrasi efektif minimumnya ya. Ini salah ya, ini harusnya minimum effective concentrationnya atau konsentrasi efektif minimumnya. Kalau MTC itu adalah minimum toxic concentration atau konsentrasi toxic minimumnya atau kadar obat itu ada yang namanya MEC, ada MTC. MEC itu adalah kadar minimal obat itu untuk bisa berefek. Kalau MTC itu adalah kadar minimal maksimal kadar minimal obat itu untuk berefek toksik gitu. Nah, ini kalau obat itu nantinya kadarnya sudah melebihi MTC itu harus hati-hati karena kadar toksiknya sudah lebih tinggi dari MTC. Seperti itu. Dan obat itu kalau bisa itu di antaranya masih di sini, yaitu yang artinya adalah setidaknya obat itu bisa memenuhi minimum effective concentration-nya atau obat itu bisa memenuhi konsentrasi efektif minimumnya sehingga obat itu bisa berefek seperti itu. Nah, kurva kadar dalam plasma waktu yang menunjukkan waktu dan konsentrasi puncak itu adalah sebagai berikut. Ini adalah konsentrasi puncak ya. Jadi waktu kadar puncak dalam plasma itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi obat maksimum dalam plasma dan menunjukkan laju absorpsi obat rata-ratanya. Jadi kadar puncak dalam plasma atau konsentrasi maksimum obat itu biasanya dikaitkan dengan dosis dan tetapan laju absorpsi atau eliminasi obatnya. Kemudian kita mengenal dengan yang namanya AUC. Jadi AUC itu adalah area under curve. Itu yang dikaitkan dengan jumlah obat yang terabsorpsi secara sistemik. Nah, model farmakokinetika sendiri itu digunakan untuk memprediksi kadar obat dalam plasma, jaringan, dan urin pada berbagai pengaturan dosis. Selain itu juga bisa menghitung pengaturan dosis optimum untuk tiap pasien secara individual. Jadi dosis optimumnya itu berapa tuh nanti bisa bisa digunakan, bisa diambil sampel plasma darahnya, serumnya gitu, lalu bisa diukur kadar dosis optimumnya. Kemudian memperkirakan kemungkinan akumulasi obat atau metabolit
dan menghubungkan konsentrasi obat dengan aktivitas farmakologi atau toksikologisnya. Selain itu juga bisa menilai perubahan laju atau tingkat availabilitas antar formulasi atau bioekivalensinya. Dan juga menggambarkan perubahan faal atau penyakit yang mempengaruhi absorpsi, distribusi, atau eliminasi obatnya. Seperti itu ya. Nah, dasar matematika dalam farmakokinetika itu adalah seperti ini misalnya. Apakah satuan konsentrasinya, misalnya apakah berat per berat, atau berat per volume, atau volume per volume. Nah, kemudian suatu larutan, misalnya suatu larutan obat mempunyai konsentrasi 10 mg per mililiter, maka berapa jumlah obat yang terkandung dalam 20 ml larutan. Nah, berarti 20 ml per 1 ml dikalikan 10 mg. Seperti itu. Nah, 1 mg per mililiter itu nanti ada ukurannya berapa gram per liter, mikrogram per mililiter. Nah, jika 20 mg obat menghasilkan konsentrasi 0,4 mg per liter, maka berapa volume air dalam wadahnya? Nah, itu bisa ditentukan. Bisa ditentukan yaitu dengan mengalihkan, dengan membagi. Jadi misalnya kalau misalnya ini 20 per 0,4 dikalikan 1 liter, seperti itu. Kemudian tentukan nilai X di bawah ini. Jadi log X itu sama dengan 0,95. Jadi anti log X-nya itu adalah 0,44. Dan ln X-nya itu sama dengan 1,22. Nah, grafik yang menunjukkan perbedaan slope ini adalah seperti ini. Ini adalah yang M-nya atau kemiringan atau slope-nya. M itu adalah slope, B itu adalah intercept. M-nya kalau lebih besar dari 0 itu biasanya garisnya seperti ini. Intercept-nya di sini. Kemudian kalau intercept-nya di sini, kemudian M-nya, slope-nya itu sama dengan 0, berarti seperti ini grafiknya. Dan kalau intercept-nya seperti ini dan M-nya kurang dari 0, itu biasanya grafiknya akan menurun seperti ini. Variabel X dan Y seperti dosis obat X dan versus efek farmakologis dari obat Y. Itu efek farmakologi obat itu misalnya penurunan tekanan darah, penurunan kadar gula darahnya. Sehingga Y sama dengan MX plus B, jadi M adalah slope-nya dan B adalah intercept-nya. Nah, grafik yang menunjukkan sebuah garis dengan M minus setengah itu misalnya adalah seperti ini. Ini adalah M min setengah. Karena dia M-nya kurang dari 0 ya. Kemudian untuk kinetika OD1 itu kalau rumusnya, bila jumlah obat A berkurang dengan laju yang sebanding dengan jumlah obat A tersisa, maka laju hilangnya obat A itu dinyatakan sebagai dA per dt, yaitu adalah min K dikalikan A. Lalu untuk K itu adalah tetapan laju reaksi order ke-1 dan dinyatakan dalam satuan waktu pangkat minus 1. Itu misalnya jam pangkat minus 1. Kemudian integrasi persamaan di atas itu menghasilkan persamaan berikut. Ln A sama dengan min KT plus ln A0. Kemudian persamaan itu dapat pula dinyatakan sebagai bentuk eksponensialnya adalah seperti ini. A sama dengan A0 dikalikan E pangkat min KT. Nah, karena ln 2,3 log, maka persamaannya itu menjadi ln A itu min KT ditambah ln A0 itu nanti menjadi log A itu sama dengan, karena ln-nya itu kan 2,3 log, jadi log A sama dengan min KT per 23 ditambah log A0. Nah, itu ya. Ini untuk persamaan kinetika OD1. Nah, grafik log A versus T-nya, ini grafik log A-nya versus waktunya itu adalah ini dengan slope min 3, min K per 2
2,3, maka log A-nya sama dengan min KT per 2,3 ditambah log A0. Nah, bila penguraian obat itu melibatkan suatu larutan dengan konsentrasi awal C0, untuk menyatakan laju perubahannya dalam peruraian obat D konsentrasi per dt D waktunya, maka persamaannya menjadi dc per dt sama dengan min K dikalikan konsentrasinya. C ini adalah konsentrasinya ya. Jadi ln C sama dengan min KT plus ln C0 konsentrasi obat awalnya. Jadi C sama dengan C0 dikalikan E pangkat min KT, maka log C-nya itu sama dengan min KT per 2,3 dan ditambah log C0-nya. Lalu untuk waktu paruh orde 1 itu, waktu paruh itu menyatakan waktu yang diperlukan oleh sejumlah obat atau konsentrasi obat untuk berkurang menjadi separuhnya. Jadi harga T setengah untuk reaksi order ke 1 itu dapat diperoleh dari persamaan T setengah sama dengan 0,693 per K. Nah, dari persamaan itu tampak bahwa untuk reaksi order ke 1, T setengahnya itu adalah konstan. Ya, jadi tanpa perlu diperhatikan berapa jumlah atau konsentrasi obat pada keadaan awal, maka waktu yang diperlukan obat untuk berkurang itu menjadi separuhnya adalah konstan. Gitu ya, itu kalau waktu paruh orde 1. Nah, ini contoh soalnya kalau seorang farmasis melarutkan obat yang ditimbang tepat sebanyak 10 gram dalam 100 ml air, maka larutan disimpan pada suhu kamar dan diambil sampel larutan secara berkala untuk ditentukan kadarnya. Nah, dari data itu dapat dibuat grafik hubungan logaritma antara konsentrasi obat dengan waktunya. Jadi, konsentrasi obat dengan waktunya, nah nanti akan didapat suatu hubungan logaritma konsentrasi obat dengan waktunya. Nah, nanti akan muncul, akan bisa dibikin grafik ya seperti itu. Adapun perhitungan ketetapan laju reaksi orde 1 itu menggunakan persamaan garis seperti ini ya, slope-nya ini adalah K per 2,3. Jadi min K per 2,3 itu sama dengan log Y2 dikurangi log Y1 di per X2 min X1. Min K-nya sama dengan 2,3 dikalikan log Y2 dikurangi log Y1 per 4 dikurangi 0. Jadi ini log 50 ya, di sini ya. Nah, log 50 itu log 50 kemudian log 100 4 jadi 4 dikurangin 0 seperti itu. Itu Y2, Y1, X2 dan X1-nya. Kemudian untuk perhitungan ketetapan laju reaksi orde 1 itu menggunakan rumus seperti ini. Harga T setengah reaksi order ke 1 ini adalah konstan dan dapat diperoleh dari dua titik manapun pada grafik yang menunjukkan penurunan kadar obat 50%. Nah, di dalam contoh ini T setengahnya adalah 4 jam sehingga ketetapan laju reaksi orde ke 1-nya adalah K sama dengan 0,693 per T setengahnya. Jadi T setengahnya ini dibagi 4 jadi 0,173 jam pangkat min 1. Nah, untuk kinetika Michaelis Menten itu yang farmakokinetikanya nonlinear, itu laju eliminasinya adalah berikut. Min dCp per dt sama dengan Vm/Cp per Km plus Cp. Jadi Vm itu adalah laju eliminasi maksimum dan Km itu adalah tetapan Michaelisnya. Nah, harga Km dan Vm itu tergantung pada sifat obat dan proses enzimatik yang terlibat.
Jadi sudah dijelaskan ya, ini yang farmakokinetika non-linear adalah seperti ini. Ada dua kemungkinan. Bila konsentrasi P-nya itu lebih besar dari dari konstansa M-nya, maka Km diabaikan dan persamaannya menjadi persamaan reaksi orde 0. Itu seperti ini. Dan bila konsentrasi P-nya itu lebih kecil daripada Km-nya, konstanta Michaelis Menten-nya, maka Jp-nya diabaikan dan persamaannya menjadi seperti ini. Dan ini persamaan reaksi orde 1 di mana K aksennya itu sama dengan Vm per Km. Volume dari Michaelis Menten dibagi menjadi konstanta dari Michaelis Menten. Jadi seperti itu ya bedanya antara reaksi orde 0, orde 1 dan juga kinetika yang farmakokinetika yang non linear itu menggunakan kinetika Michaelis Menten. Oke, nanti untuk prakteknya, nah kalian bisa tanya dosen atau asisten ketika praktikumnya nanti cara menghitung konsentrasi obatnya dari beberapa data yang didapat tadi. Misalnya ini, nanti pada praktikum kalian akan diminta memasukkan ini ke kalkulator, kemudian dihitung lognya, dihitung ln-nya, dan nanti akan bisa dibuat grafik dan akan bisa diketahui berapa tes tengahnya. Seperti itu ya. Seperti itu, sekian dulu teori farmakokinetik kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.